Apakah kehidupan kita, kehadiran kita di komunitas di mana kita berada itu membawa teduh atau membawa gaduh, saudara-saudara? Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Firman Tuhan hari ini dari Yesaya pasal 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Saudara, Yesaya 61 ayat 1 ini dikutip oleh Yesus di dalam perjanjian baru, di kitab Injil. Dia membaca satu kitab di bait suci dan dia menutup, dia baca, setelah dia baca dia tutup, dia mengatakan, hari ini ketika kamu mendengarnya, genaplah nas ini. Wah, saudara bisa bayangkan geger itu. Bayangkan seorang datang dengan kitab suci dan berkata, saya yang menggenapinya. Saudara, Yesus betul-betul sungguh-sungguh adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia yang membuat kita bisa punya telinga seorang murid dan lidah seorang murid. Siapa dia? Saudara, kalau kita mengacu ke Yesaya pasal 61, Yesus adalah seorang liberator. Dia adalah pembebas. Dia anti penjajahan, dia anti perbudakan. Dia nggak suka yang dilakukan Belanda, Inggris, Jepang terhadap Indonesia. Dia nggak suka kalau Indonesia juga menjajah. Dia anti ketidakadilan. Saudara, saya yakin, saya membaca Alkitab Yesaya 61 ini, bahwa Tuhan itu pembebas baik secara spiritual, manusia dari belenggu dosa, dan juga secara sosial, ketidakadilan yang memang mengakar di dalam dosa. Yesus adalah orang yang membebaskan orang lain. Ketika saya merenungkan bagian ini, saudara, saya teringat cerita di Injil, Yesus membebaskan perempuan yang pendarahan 12 tahun. Saudara ingat? Di situ Yesus perlu berhenti sejenak. Siapa yang memegang aku? Murid-muridnya bilang, lah kan ini orang pada desak-desak, semuanya pegang engkau. Tapi Yesus tetap tanya, siapa yang pegang aku? Saudara, di hadapan banyak orang, Yesus mendeklarasikan kesembuhannya. Kenapa? Karena perempuan yang pendarahan 12 tahun itu, menstruasi 12 tahun itu akan dianggap najis oleh masyarakat di sekelilingnya. Jadi perempuan itu bukan hanya punya kebutuhan sembuh secara jasmani, tetapi perempuan itu juga perlu pemulihan secara status sosial di hadapan masyarakat. Dan buat Yesus itu matter, saudara-saudara. Itu penting. Jadi saya melihat, saudara, Yesus ini juru selamat yang utuh, penuh. Kebutuhan kita, kebutuhan seorang manusia, baik secara spiritual maupun secara sosial, itu dipenuhi di dalam dirinya. Yesus diutus kepada orang-orang sengsara, remuk hati, tawanan, terkurung, dan orang-orang berkabung. Saudara membaca Yesaya 61, saya jadi merenung. Kita termasuk orang di atas, berkabung, terkurung, sengsara. Atau kita orang yang menindas, orang yang bikin orang lain berkabung. Kalau begitu kita nggak membutuhkan juru selamat. Saya mau mengulangi sekali lagi. Saya mau mengajak saudara terus-menerus berefleksi, termasuk saya.
Apakah kehidupan kita, kehadiran kita di komunitas di mana kita berada itu membawa teduh atau membawa gaduh, saudara-saudara? Saya jadi ingat juga cerita Yesus menghardik Simon si Farisi dan pelacur itu. Si Simon itu kan bilang, ih kamu gak tahu apa perempuan itu pelacur. Tapi Yesus justru berkata, saya tahu dia pelacur. Kamu yang saya gak tahu siapa. Saudara, hari ini saya mau menyampaikan pesan anugerah buat saudara yang dibelenggu. Dia membela saudara. Dan saya juga sekaligus mau menyampaikan murka kalau saudara adalah orang yang menindas orang lain. Tuhan against saudara. Kalau saudara tidak bertobat, dia bisa menghadirkan murkanya kepada saudara. Saudara-saudara, selamat berefleksi. Happy Sunday.